Halo, selamat datang di channel Ruang Dalam Kepala. Saya Angga, seorang arsitek dan interior designer dari studio saya sendiri yang bernama Aurafa Design. Di channel ini saya akan berbagi tips, bahkan berbagi file AutoCAD dan file SketchUp gratis dari proyek-proyek yang pernah saya kerjakan. Jadi semua yang saya share ada proyek realnya yang sudah pernah dikerjakan, dan beberapa juga terbukti sudah sampai dengan tahap terbangun. Untuk video yang pertama, saya akan menjelaskan project dari interior design apartemen berukuran sekitar 30 meter persegi. Nantinya file yang didapatkan yang utama ada dua, yaitu file DWG dan file CTB. File DWG adalah file yang berisi gambar master dari gambar kerjanya, dan file CTB adalah template untuk plotting ke PDF. Jadi nanti layer yang kita set warna tertentu seperti warna merah atau warna abu-abu, itu settingannya ada di dalam CTB. File ini bisa didapatkan dengan cara download dari website saya dan akan saya share caranya di akhir video. Nanti akan saya jelaskan juga cara memasukkan CTB ke dalam AutoCAD-nya ketika akan melakukan plotting. Saya kasih nama file AutoCAD-nya dengan nama Architecture Drafting Template, tapi ini bisa dipakai untuk project arsitektur maupun interior. Dan nama CTB-nya adalah Ruang Dalam Kepala sesuai nama channel ini. Kenapa kita perlu pakai AutoCAD template? Karena ini sangat memudahkan. Saya sudah membuat setting untuk standar layernya, jadi di gambar mana mau pakai layer yang mana sudah ada di sini. Lalu ada dimensi-dimensinya sesuai skala yang dibutuhkan. Untuk gambar ini ada skala 1:10, 1:25, dan yang paling besar adalah 1:5. Nah, template ini sangat cocok buat arsitek atau interior designer atau bahkan kontraktor yang membutuhkan gambar kerja, baik yang pemula maupun sampai yang sudah expert, yang sudah punya studio sendiri. Ini bisa di-download dan menjadi acuan dari studio tersebut. Kenapa saya mau membagikan tips dan file ini? Karena dari pengalaman saya selama 7 tahun sebagai arsitek dan interior designer, juga saya sering mengerjakan sendiri gambar kerjanya atau draftingnya. Seringkali saya mengalami pekerjaan gambar kerja yang kurang efisien. Kurang efisien karena di setiap project standarnya berbeda-beda. Lalu sering juga mengalami gambar yang sangat-sangat detail, padahal terkadang kita tidak butuh banget gambar yang detail. Misalnya ada satu detail yang menunjukkan list pelang atap, lalu kita buat ada gambar dinding dengan berbagai layernya, dengan berbagai lapisannya, kita buat arsiran yang berbeda-beda, untuk bata beda, untuk cat juga beda lagi. Sedangkan yang akan ditonjolkan adalah list pelang atap. Itu akan makan waktu karena kita harus menggambar sangat-sangat detail, padahal yang perlu didetailkan hanya list pelangnya aja. Dindingnya nggak perlu didetailkan. Makanya saya coba share gambar ini, semoga bisa menjadi acuan baru dan mempersingkat workflow. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya coba membuat beberapa detail gambar menjadi seefisien mungkin dan sesedikit mungkin menggunakan jenis arsiran. Oleh karena itu gambar ini, template ini lebih cocok untuk project-project yang sifatnya private project atau perorangan. Karena kalau dengan klien yang berbentuk perusahaan atau developer atau mungkin project pemerintah, biasanya mereka punya standar sendiri dan harus dipenuhi. Belum tentu template saya bisa menjadi acuan yang sama dengan standar yang dibutuhkan mereka. Jadi ini umumnya dipakai untuk project pribadi, untuk properti-properti milik pribadi. Oke, kita akan coba mulai membuka filenya ya. Dari yang paling pertama, Architecture Drafting Template. Pada file AutoCAD ini ada standar layer, ada notasi, ada COP di sini, ada 6 plan atau denah, ada 1 elevation atau tampak, dan 1 detail furniture. Kita bahas satu persatu. Pertama mulai dari standar layer. Ada 12 layer yang dipakai di gambar ini. Sebenarnya ada 13, satu lagi adalah grid line. Tapi untuk gambar interior sangat jarang menggunakan layer grid line. Ini biasanya dipakai untuk gambar arsitektur atau gambar struktur. Nanti bisa kita lihat langsung aplikasinya. Masing-masing layer ini digunakan untuk apa saja. Tapi saya akan jelaskan dulu satu persatu. Yang pertama adalah layer structure. Ini menunjukkan bagian dari bangunan existing yang terpotong berupa struktur bangunan. Jadi karena ini adalah gambar interior, kita fokusnya kepada finishing dan layouting furniture dari bangunan yang sudah ada. Jadi apabila di suatu gambar, langsung ambil contoh ya, apabila di gambar layout plan ini menunjukkan dinding-dinding bata dan
struktur beton, kita gunakan outline-nya dengan layer structure tadi warna hijau dan dibuat tebal. Kemudian nomor 2 dan 3 ada layer dimensi dan layer notasi dengan berwarna orange. Layer orange ini sudah saya set di CTB-nya. Jadi kalau nanti kita plot semua layer, semua objek gambar yang warnanya orange dengan kode tertentu, ketika diplot akan menjadi warna merah. Jadi hasilnya terlihat lebih rapi. Saya akan tunjukkan contohnya seperti ini. Jadi gambar tidak hanya hitam putih tapi juga menggunakan dimensi yang berwarna merah, sehingga melihatnya pun lebih mudah dan kita bisa mengidentifikasi mana yang gambar, mana yang notasi. Lalu ada layer thin facade dan wall facade. Ini adalah layer yang menunjukkan gambar tampak yang tidak terpotong. Ada layer section cut, ini adalah material terpotong selain struktur dari bangunan. Ada layer furniture, ada layer sanitary dan appliances yang menunjukkan peralatan seperti kloset, sink, kemudian kompor, TV, dan lain-lain. Ada hidden line, garis putus, biasanya menunjukkan garis swing pintu atau garis void. Ada dua layer hatch. Yang pertama layer hatch nomor 10. Hatch itu arsiran yang menunjukkan arsiran apabila ada material terpotong. Dan satu lagi hatch light, arsiran untuk material tampak. Yang terakhir adalah electrical, simbol untuk peralatan elektronik. Sebelum kita lanjut ke penjelasan gambar berikutnya, yaitu gambar denah atau plan, gambar elevation atau tampak, dan gambar detail furniture, saya menjelaskan terlebih dahulu proyeknya. Ini adalah sebuah unit apartemen di Tangerang Selatan berukuran 30 meter persegi. Awalnya denah ini tidak ada furniture-nya, benar-benar kosong. Yang ada cuma meja dapur, kloset, wastafel, shower. Area shower juga nggak ada partisinya. Jadi kita tambahkan beberapa feature seperti kitchen set, wall panel untuk TV, kabinet untuk kulkas. Kemudian wastafel juga kita ganti, tambahkan cermin yang ada storage di baliknya, ada meja wastafel, ada kabinet bawah, dan yang terakhir ada meja TV untuk area bedroom. Ini adalah pintu sliding yang sudah ada di unit apartemen existingnya. Kita lihat hasil rendernya. Jadi rencananya desain ini konsepnya adalah open space sebisa mungkin. Area living room tetap terasa luas dengan ukuran yang ada. Makanya di sini kita buat meja makan yang menempel ke dinding. Ini view lainnya. Area kamar mandi, dan ini view kalau kita menghadap ke backdrop TV dan kitchen. Kita masuk lagi ke gambar berikutnya. Ada 6 jenis denah, yaitu layout plan, fixture and furniture plan, architecture info plan, reflected ceiling plan, floor finish plan, dan electrical info plan. Secara umum, layout plan ini menjelaskan ukuran existing dari unitnya. Jadi kalau di gambar ini boleh kita masukkan gambar furniture-nya, boleh juga nggak dimasukkan. Kalau di sini yang saya tunjukkan hanya sanitary. Yang lainnya adalah kondisi existing dari unit tersebut. Di sini kita juga harus cantumkan dimensi atau ukuran bersih dari setiap sudut interior tersebut. Misalnya di bagian ujung ini kita nggak perlu kasih ukuran dari ketebalan dinding ini, karena yang kita butuhkan adalah area dalam. Lalu yang ini kenapa dikasih? Karena ada hubungannya. Ini masih area dari unit interiornya. Ini juga kita kasih karena pasti ada hubungannya antara area bedroom dan living room yang dibatasi oleh sliding door. Di bagian sini ada lekukan dari struktur bangunan. Jadi bentuk kitchennya itu nggak bisa langsung lurus. Ada lekukan dulu setebal 14 cm. Ini juga harus ditunjukkan dimensinya. Jadi tujuan layout plan kembali lagi adalah menunjukkan kondisi existing ruangan sebelum kita tambahkan furniture atau fitur lain seperti wall panel atau misalnya ada partisi. Ini partisi shower seperti ini contohnya. Ini kan sebenarnya tambahan, pada existing nggak ada. Jadi harusnya ini
nggak perlu dicantumin di layout plan. Yang berikutnya ada fixture and furniture plan. Maksudnya fixture itu adalah fitur-fitur lain dari interior selain furniture. Misalnya ada kisi-kisi, partisi, atau ada wall panel. Misalnya di sini ini backdrop TV, ini kan panel tambahan. Lalu ini juga ada furniture baru, kabinet kulkas, ada kitchen set, ada kabinet dispenser, ada dining table, ada vanity counter atau wastafel dan mejanya. Kemudian ada lemari baju, ada meja TV untuk di bagian bedroom, dan ada tempat tidurnya itu sendiri. Pada denah fixture and furniture plan, kita perlu menunjukkan kode dari masing-masing furniture. Jadi kalau di interior kita sebut ada dua jenis furniture. Yang pertama adalah fixed furniture, yang kedua adalah loose furniture. Fixed furniture kita tunjukkan dengan kode FF. Jadi ada berapa FF di sini kita tuliskan, ada FF1, FF2, FF3, dan seterusnya. Kemudian satu lagi, loose furniture. Loose furniture juga kita kasih kode. Jadi fixed furniture adalah furniture yang posisinya fix atau ditempatkan di tempat yang sama terus, atau dengan kata lain dibuat mati di tempat tersebut. Biasanya kitchen, wardrobe untuk lemari baju. Tapi di sini pengecualian lemari baju kita berikan kode LF atau loose furniture karena lemari ini disediakan langsung oleh pemilik dan posisinya pun masih bisa pindah-pindah. Sama halnya dengan tempat tidur, ditulis LF. Selain kode untuk fixed furniture dan loose furniture, kita juga perlu kasih kode untuk sanitaire atau peralatan yang berhubungan dengan plumbing atau pemipaan. Ada sink untuk area kitchen, ada closet, ada shower, ada floor drain untuk buangan air, dan ada wastafel di area vanity counter. Untuk menjelaskan posisi dan jenis sanitaire, sebenarnya biasanya perlu satu denah lagi, yaitu sanitary plan. Tapi karena ini unitnya simple, tidak terlalu rumit dan tidak terlalu banyak peralatan, jadi saya gabungkan di satu gambar, yaitu fixture and furniture plan. Begitu juga dengan kode DW1 yang menunjukkan partisi shower. DW artinya door window. Ini juga biasanya ada satu lagi, door window plan dan door window schedule. Itu terpisah sendiri denahnya, tapi untuk yang ini karena dia hanya ada satu pintu custom tambahan, jadi digabung di gambar fixture and furniture plan. Kemudian untuk mencantumkan dimensinya, dimensi apa yang harus digambarkan di gambar ini dan apa bedanya sama layout plan yang ada di sebelahnya. Dimensi yang dicantumkan di sini adalah dimensi atau ukuran yang menunjukkan ukuran dalam setelah furniture itu diletakkan. Kalau kita lagi layout plan, ukuran ini kita bisa lihat pada bagian bawah, yaitu 90 cm ditambah 66 cm ditambah 14 cm. Nah, kita bisa hitung sendiri berapa totalnya, tapi ukuran ini totalnya pasti akan berbeda setelah kita memasukkan furniture. Area bersihnya menjadi 1060 mili atau 1 meter 6 cm. Begitu juga dengan area lain. Setelah kita tempatkan meja makan dan kabinet dispenser, lebar ini berubah menjadi 1390 mili atau 1,39 meter. Area ini juga 3,26 meter dan lebihnya lagi dari panel kabinet kulkas 37 cm. Bedroom juga sama. Jadi bukan menunjukkan ukuran furniture-nya, juga bukan menunjukkan ukuran ruangan aslinya, tapi menunjukkan ukuran bersihnya ruangan setelah furniture masuk ke dalam ruangan. Dari sini kita kan bisa menganalisa apakah ini kekecilan atau kebesaran. Berlanjut ke gambar plan berikutnya, architecture info plan. Di gambar architecture info plan ini hampir sama dengan gambar sebelumnya. Yang membedakan adalah dimensi dan kode elevation. Kita mulai dengan dimensi dulu. Kalau di gambar fixture and furniture plan, dimensinya adalah dimensi bersih setelah furniture masuk. Sedangkan di architecture info plan adalah dimensi masing-masing fixed furniture atau fitur yang posisinya fix. Wall panel, fixed furniture, dan lain-lain. Misalnya area ini yang nanti akan kita pelajari lebih detail di sisi dinding yang ini, karena ini mungkin yang paling rumit dan detail ya. Ada kitchen, ada kabinet kulkas, dan ada backdrop TV. Di sini menunjukkan dimensi kitchen, berlanjut dimensi kabinet kulkas, berlanjut dimensi backdrop TV. Antara backdrop TV dan pintu sliding ada gap, ada celah yang tidak kita sebutkan dimensinya. Kenapa nggak disebutkan di situ? Supaya ketika kontraktor melihat gambar ini, kontraktor akan menghitung atau mengukur furniture-nya dari ujung sini patokannya, dari dinding ini. Kalau kita kasih dimensi dari ujung sampai ujung ketemu pintu sliding, artinya pelaksana atau kontraktor nanti tidak punya patokan
pasti dari mana mengukurnya. Bisa jadi kontraktor mengukurnya dari pintu sliding berlanjut terus sampai sini. Jadi kita nggak tahu kemakannya di sebelah mana. Kalau misalnya ternyata di lokasi aslinya itu lebih kecil. Kalau dari ini kita mau memenangkan si kitchen ukurannya. Jadi kitchen harus pasti segini. Nanti ketika sampai di wall panel atau backdrop TV, kalau dia termakan misalnya 5 cm, 10 cm bahkan, itu masih oke. 1,2 berkurang 10 cm jadi 1,1. Masih cukup untuk meletakkan TV. Jadi kita buat pasti di area kitchennya. Itu adalah metode mencantumkan dimensi. Jadi kalau ada satu ruangan yang dibatasi oleh sekat, ujung-ujungnya dibatasi sekat seperti ini, ujung sini dan ujung sini, usahakan jangan semuanya dikasih dimensi. Lalu ini juga ada kabinet dispenser, ada lagi area wastafel. Nah, di area wastafel ini juga sama. Dia posisinya fit dengan space yang ada, dengan panjang 715 atau 70, sekitar 70 cm ya. 715 ini, setiap orang yang mengukur space ini di site atau di lapangan kondisi aslinya, kemungkinan akan mendapatkan angka yang berbeda-beda, bisa 715,5 atau 714, 713. Makanya sebaiknya di 715 ini kita kasih info tambahan, yaitu ketik C.O.S tutup kurung. COS ini artinya adalah check on site, artinya kita harus memeriksa lagi di lapangan. Jadi 715 ini belum bisa jadi patokan pasti untuk produksi furniture di area ini, karena bisa jadi furniture diproduksi dulu 715 lalu masuk sini ternyata nggak pas, apakah furniturnya kebesaran atau kekecilan. Jadi kontraktor harus mengukur bagian sini. Beda halnya dengan partisi shower tidak fit sampai ujung, jadi 829 ini, atau mungkin kalau dibulatkan 830, ini masih oke diproduksi. Yang penting ketika pengukuran awal tidak ada salah ukur antara dinding ini dan dinding ini. Untuk penjelasan masing-masing gambar akan berlanjut di video part berikutnya. Lalu di sesi ini saya akan menjelaskan tips membuat gambar yang persis seperti ini tanpa harus memulai dari awal. Jadi kalau memang sebelumnya sudah bisa membuat gambar denah, contoh kita pakai layer 0, membuat satu bentuk ruangan, anggaplah ukurannya 3 meter kali 3 meter. Asumsinya ini sudah punya basic knowledge untuk membuat gambar di AutoCAD ya, tapi belum advance. Misalnya hanya mampu membuat dengan satu jenis layer. Ruangan 3x3, lalu kita buat penebalan. Ini kita join dulu. Ketik O untuk offset. Spasi lagi. Pilih objeknya. Tarik keluar. Ketik 150 atau 15 cm untuk ketebalan dinding. Kita anggap ini adalah sebuah denah ruangan berukuran 3x3 ya, tapi 3x3 ukuran bersih. Lalu gimana caranya supaya stylenya sama seperti ini, supaya layernya pakai layer yang sama dengan contoh gambar yang saya kasih. Sekarang kita mau membuat dindingnya sama persis, kita pilih objeknya. Karena ini di grup, kita copy dulu, boleh Ctrl C, Ctrl V, atau pakai Command CO. Klik di mana saja. Karena ini saya masih pakai ortho atau tegak lurus, ini bisa dimatikan atau tekan F8. Kita tarik dari gambar yang tadi, usahakan di luar. Kita klik di sini, pencet Escape. Kita pilih lagi objeknya, karena ini masih dalam bentuk grup, bisa di-explode dulu. Ketik X sampai keluar explode. X artinya explode, Enter. Grup ini sudah terpecah menjadi objek-objek di dalamnya. Jadi kita mau membuat dinding ini sama persis dengan contoh gambar. Misalnya kita mau pakai pintu yang sama dengan ini. Kita lihat dulu pintu ini ukuran berapa? 90 ya openingnya. Anggaplah kita pakai standar yang sama dengan ini, pintu ukuran 90. Kita select pintunya, ketik CO, ambil titiknya yang mau dimasukkan, misalnya di sini. Pindahkan ke denah kita yang mau kita buat. Kita klik di sini. Untuk contoh ini dindingnya ukuran tebal 10 cm, sedangkan yang ini 15 cm. Ada perbedaan, dan ini kan harus terpotong. Sekarang kita buat line. Nyalakan dulu ortonya supaya tegak lurus. Line lagi di sini, klik, Enter. Tadi sudah terlanjur membuat jadi satu polyline ya.
Polyline artinya adalah kumpulan dari line, kita join jadi satu. Sekarang kita potong ya. Sorry, seharusnya tadi nggak perlu bikin polyline dulu sih. Kayak ulang ya. Cara motongnya dengan komen trim, trim, spasi sekali lagi. Lalu pilih objek yang mau kita trim atau potong. Dua ini ya, putih, line putih ini. Nah, kita mau membuat dinding ini supaya punya ketebalan yang sama atau dia menggunakan layer yang mirip dengan contoh gambar. Dinding ini apakah sudah dalam bentuk polyline? Sudah, ini sudah garisnya, tapi belum tergabung dengan ini. Line baru yang tadi kita buat. Garis ini tidak perlu, garis ini tidak perlu. Jadi kita trim lagi, TR, spasi lagi, trim lagi. Oh, ini ternyata belum memotong ya. Syaratnya trim harus dipotong sama objek lain. Tarik dulu, escape, TR, spasi lagi. Trim bagian sini, trim bagian sini. Ini ada objek sisa, hapus aja, delete. Objek-objek ini harus kita gabungkan. Karena pintu ini tidak kita gabung, tahan shift, lalu select pintunya supaya dia tidak terpilih. Ini syaratnya pintu sudah dalam bentuk grup ya. Kalau pintu belum dalam bentuk grup, nanti kita tidak bisa melakukan trim yang tadi karena pintunya akan ikut ke trim. Setelah semua dinding ini sudah kita select, sekarang ketik J atau join. Kita select lagi apakah sudah tergabung semuanya. Betul, sudah tergabung. Sekarang cara untuk menyamakan layer supaya dinding dengan layer 0 ini punya layer yang sama. Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama adalah kita select, lalu kita pilih layernya, pilih structure. Tapi kadang cara itu lebih lama atau kita harus cek dulu ini layernya apa. Sorry, ini masih grup, kita explode dulu. Kita cek dulu ini layernya apa. Structure. Tapi kadang kita tidak perlu tahu layernya, tapi kita mau langsung samakan layer ini dengan layer structure. Coba kita kembalikan lagi ke layer 0. Caranya gini. Pilih objek layer hijaunya, kita klik. Jangan sampai objek lain kena select juga. Pastikan yang diklik hanya yang kita tuju layernya. Setelah diklik, ketik MA. MA artinya match prop. Match prop itu kita mau menyamakan objeknya. Lalu enter. Kita pilih objek garis di layer 0 warna putih ini yang tadi sudah kita buat sebagai polyline atau gabungan dari garis-garis. Dia akan otomatis berubah warna dan ketebalan sesuai dengan layer yang kita tuju atau sesuai dengan objek yang kita tuju. Begitu juga dengan heads-nya. Sekarang kita mau membuat heads yang sama persis seperti ini. Ketik H, enter. Heads ini ada dua jenis, ada yang pick, ada juga yang area, select area. Kalau gambarnya kotak, kursornya kotak seperti ini biasanya dia adalah select area. Select area syaratnya objeknya harus tertutup semua dan close polyline. Kemungkinan ini belum close polyline, jadi kita pakai K. Kalau masih kursornya berbentuk kotak, kita ketik K, enter. Lalu masukkan ke tengah-tengah objek yang mau kita hatch. Misalnya ini. Klik, enter lagi. Ini hatch-nya masih berbeda total. Ini di layer 0 warna putih. Bentuk hatch-nya adalah kotak-kotak. Sedangkan ini di layer hatch dengan warna ungu dan hatch-nya adalah arsiran diagonal. Kita samakan lagi dengan cara match prop tadi. Klik hatch-nya, ketik MA atau match prop, enter. Lalu pilih objek yang mau diubah supaya sama, yaitu hatch tadi. Klik, enter. Hatch-nya sudah sama, tapi ukurannya belum sama. Kita mau samakan ukuran. Ini kemungkinan ada perbedaan penggunaan unit ukuran. Jadi walaupun ini sudah punya scale-nya 30, ini scale-nya sama 30 tapi berbeda. Jadi kita harus input manual. Masukkan scale-nya. Kita perkecil kira-kira seperti yang kita tuju. Kalau di sini kita harus kira-kira sendiri. Misalnya contohnya 5, anggaplah 5 ya misalnya. Apakah kurang kecil? Kalau mau lebih kecil lagi, misalnya kita buat 3, enter. Segini mungkin cukup ya untuk contoh. Nanti kalau mau sama persis bisa dikecilin lagi. Ini untuk kasus objek gambar dinding.
Yang lain juga berlaku untuk furniture dan lain-lain. Lalu untuk notasi, misalnya kita pakai dimension style ya, DIMSTY, enter. Contoh kita pakai stylenya standar. Kita ulang ya. Komennya untuk dimension line itu DIM line yang ini. Yang DIML sudah keluar juga, dimension linear. Kita mau membuat ukuran pada dinding ini. Kita tarik. Warnanya putih. Fontnya masih sangat kecil. Arrow-nya juga simbolnya sangat kecil. Kita lihat sekecil apa tulisan di tengahnya. Sangat kecil, berarti ini skalanya masih belum cocok berbanding dengan gambarnya. Kita mau buat sama persis dengan ini. Kita klik lagi, ambil contoh dari yang kita inginkan ukurannya, klik, kita ketik MA lagi, MA, enter, lalu select dimensi yang tadi, klik, enter, maka dimensi akan berubah seperti ini. Nah, untuk membuat leader atau garis yang menunjukkan arah dari objek untuk keterangan, misalnya ini kan ada simbol di ujungnya, simbol dot menunjukkan bahwa ini menunjukkan ke tempat tidur, lalu kodenya LF1. Untuk membuat ini pakai command leader. Leader itu satu bagian dari dimension style juga ya. Jadi nanti kita harus samakannya berdasarkan dimension stylenya. Ketik LE, Q leader ini, enter. Klik di tempat yang kita mau kasih keterangan, misalnya pintu. Kita tarik ke sini. Klik lagi, enter, escape aja. Kita lihat ujungnya panah. Sedangkan kita maunya sesuai style yang digambar ini menggunakan dot. Dan panah ini juga terlalu kecil, warnanya masih putih di layer 0. Caranya sama. Leader ini sudah di set dengan skala yang sama, jadi proporsinya menyerupai dengan style dimensi yang 2,1 meter ini. Kita select dimensi yang kita inginkan, ketik MA, enter, lalu pilih leadernya. Klik, enter. Maka berubah seperti ini. Terima kasih udah menonton video part 1. Jadi untuk penjelasan interior design AutoCAD template ini akan berlanjut ke part 2 dan totalnya akan dibagi menjadi beberapa part. Seperti yang sudah saya jelaskan, saya akan kasih tahu cara download file gratisnya. Pertama, buka website saya dengan alamat anggaraha-architecturestory.blogspot.com. Lalu scroll ke bawah sampai ketemu post tentang interior design AutoCAD template. Klik post tersebut. Scroll lagi sampai bawah sampai ketemu link untuk downloadnya. Nanti kita akan diarahkan ke page Google Drive dan ada pilihan download di situ. Terima kasih udah menonton dan udah mendownload filenya. Jangan lupa subscribe untuk menonton video berikutnya.